Pengertian integral. Pengertian integral secara sederhana adalah inverse atau kebalikan dari suatu turunan. Penjabaran lebih luasnya adalah sebuah konsep bentuk penjumlahan yang berkesinambungan dan bersama dengan inversnya. Rumus dasar integral yaitu integral k x pangkat n dx sama dengan k per n ditambah 1 dikali x dipangkatkan n ditambah 1 ditambah c, dengan keterangan k yaitu koefisien, x yaitu variabel, n yaitu pangkat atau derajat dari variabel, dan c adalah konstanta. Yang kedua yaitu sifat-sifat integral. Sifat yang pertama yaitu integral dengan batas atas a, batas bawah a, fx dx sama dengan 0. Yang kedua, integral dengan batas atas b, batas bawah a, fx dx sama dengan min integral dengan batas atas a, batas bawah b, fx dx. Yang ketiga, integral dengan batas atas b, batas bawah a, k fx dx sama dengan k integral batas atas b, batas bawah a, fx dx. Yang keempat, integral dengan batas atas b, batas bawah a, dalam kurung fx ditambah gx, dx sama dengan integral dengan batas atas b, batas bawah a, fx dx ditambah integral batas atas b, batas bawah a, gx dx. Yang kelima, integral dengan batas atas b, batas bawah a, dalam kurung fx dikurang gx dx sama dengan integral batas atas b, batas bawah a, fx dx dikurang integral batas atas b, batas bawah a, gx dx. Jika b lebih besar dari a dan lebih kecil dari c, maka integral dengan batas atas c, batas bawah a, fx dx sama dengan integral batas atas b, batas bawah a, fx ditambah integral batas atas c, batas bawah a, fx. Yang ketiga yaitu jenis-jenis integral. Yang pertama yaitu integral tak tentu. Integral tak tentu adalah pengintegralan fungsi apabila turunannya telah diketahui. Rumus integral tak tentu yaitu integral fx dx sama dengan f dalam kurung x ditambah c, dengan keterangan fx sama dengan persamaan kurva, fx yang kedua yaitu luasan di bawah kurva f inverse x, yang c adalah konstanta. Pada integral tak tentu berlaku sifat integral ax pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 dikali x dalam kurung n ditambah 1 ditambah c, integral k fx dx sama dengan k integral fx dx, integral dalam kurung fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral batas atas b, batas bawah a, gx dx. Integral fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang integral dengan batas atas b, batas bawah a, gx dx. 2. Integral tentu. Jika fungsi f terdefinisi pada interval a, b, maka integral a ke b fx dx disebut dengan integral tertentu fungsi f dari a ke b, di mana fx disebut integran, a disebut batas bawah, dan b disebut batas atas integral. Tentu ini memiliki perbedaan, yaitu sudah memiliki nilai tertentu karena sudah ditentukan batasannya. Integral x sama dengan a ke x sama dengan b, fx dx sama dengan integral fb dikurang integral fa dx. Keterangan, fx merupakan persamaan kurva, fb dan fa merupakan nilai integral untuk xa dan x sama dengan b. Pada integral tentu berlaku sifat yang pertama, integral a ke a fx dx sama dengan 0. Sifat kedua, integral
A ke B fx dx sama dengan min integral B ke A fx dx. Sifat ketiga, integral A ke B K dikali fx dx sama dengan K dikali integral A ke B fx dx. Sifat yang keempat, integral A ke B fx ditambah gx dx sama dengan integral A ke B fx dx ditambah integral A ke B gx dx. Sifat yang kelima, integral A ke B fx dikurang gx dx sama dengan integral A ke B fx dx dikurang integral A ke B gx dx. Sifat yang keenam, integral A ke C fx dx sama dengan integral A ke B fx ditambah integral B ke C fx. Yang keempat, mencari nilai integral. Ada beberapa cara untuk mencari nilai integral, yaitu yang pertama, substitusi. Beberapa kasus dalam integral dapat kita selesaikan apabila terdapat perkalian fungsi dengan salah satu fungsi merupakan turunan fungsi yang lain. Contoh soal, integral 4x pangkat 3 buka kurung x pangkat 4 dikurang 1 tutup kurung pangkat 4 dx sama dengan integral x pangkat 4 du sama dengan 1/5 x pangkat 5. Karena x sama dengan x pangkat 4 dikurang 1, maka 1/5 pangkat 5 ditambah c sama dengan 1/5 dalam kurung x pangkat 4 dikurang 1 pangkat 5 ditambah c. Jadi, integral 4x pangkat 3 buka kurung x pangkat 4 dikurang 1 tutup kurung pangkat 4 dx sama dengan 1/5 dalam kurung x pangkat 4 dikurang 1 tutup kurung pangkat 5 ditambah c. Yang kedua, integral parsial. Integral parsial bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal perkalian antar integral. Secara umum rumusnya yaitu integral u dikali dv sama dengan uv dikurang integral v dikali du. Dengan keterangan uv merupakan fungsi, du dan dv merupakan turunan dari fungsi. Contoh soal, integral u dikali dv sama dengan uv dikurang integral v dikali du. Integral x sin 2x dx sama dengan x dikali min setengah cos 2x dikurang integral setengah cos 2x menjadi min setengah x cos 2x ditambah integral setengah cos 2x menjadi min setengah x cos 2x ditambah setengah dikali setengah sin 2x ditambah c menjadi min setengah x cos 2x ditambah 1/4 sin 2x ditambah c. Yang ketiga adalah integral fungsi eksponensial dilambangkan dengan e pangkat x. Rumusnya ada 3. Integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Lalu integral e kx dx sama dengan 1/k e pangkat x plus c. Lalu ada integral k pangkat x dx sama dengan k pangkat x per ln k plus c. Dengan keterangan ex, ekx sama dengan fungsi eksponensialnya, lalu c adalah konstan k. Contoh soalnya, integral e pangkat x pangkat min 2 dx. Nah, jadi pertama kita lakukan adalah misalkan sama dengan e pangkat x. Lalu u-nya kita turunkan, kita dapatkan e pangkat x dx du sama dengan u dx, lalu ada 1/u du adalah dx nya.
Nah, jadi integral D pangkat X pangkat min 2 dx itu kita integralkan menjadi, kita misalkan dia pangkat X nya adalah U. Jadi integral U pangkat min 2 dikalikan dengan dx nya adalah 1 per U du. Sama dengan integral 1 per U kuadrat dikali 1 per U du. Sama dengan integral 1 per U pangkat 3 du. Jadi nilai U adalah sama dengan min 1 per 2 pangkat X pangkat min 2 plus C. Lalu yang keempat adalah integral pecahan. Nah, atau integral rasional. Nah, fungsi pecahan didefinisikan sebagai fx per gx. Prinsipnya adalah memecah beberapa fungsi yang rumit atau kompleks menjadi yang lebih sederhana. Contoh soal integral 1 per x kuadrat kurang 1 dx. Kita uraikan jadi integral 1 per x kuadrat kurang 1 dx sama dengan integralnya x kuadrat dikurang satunya kita uraikan. Nah, jadi kita dapatkan x plus 1 kali x kurang 1 dx. Itu uraian dari x kuadrat dikurang 1. Nah, lalu jadinya kita kembalikan lagi jadi 1 per x plus 1 dikali x kurang 1 sama dengan, nah kita misalkan yang bagian pertama itu A, yang kedua itu bagiannya B. Jadi A per x plus 1 plus B per x kurang 1. Nah, jadi A per x plus 1 tambah B per x kurang 1 sama dengan A kali x kurang 1 plus B kali x plus 1 per x plus 1 kali x kurang 1. Kenapa? Nah, itu kita kali silang. A dikali x kurang 1, B dikali x plus 1. Nah, disamakan penyebut. Ya. Nah, jadi kita sederhanakan jadi A plus B, X plus B dikurang A sama dengan 1. Nah, ini udah lebih sederhana, kita buat jadi B kurang A sama dengan 1 dan A plus B sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan nilai A-nya adalah 1 per 2 dan B-nya adalah min 1 per 2.